Ada sebuah faham itu menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu tuh menginfakkan yang paling kamu cintai. Lalu di situ diadakan zikir bersama, laki perempuan suami istri. Habis berzikir kemudian dipadamkan lampunya, silakan pilih wanita mana yang kamu senangi itu, diajak ke kamar ini, dan yang istrinya disenangi temannya infakkan ke temannya itu, dan itu pahala yang paling besar. Dalilnya apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iku bukan tafsir lain, tafsir gendeng iku. Gak gampang itu Al-Quran itu. Ada juga sholat fitrah, sholat bersih, sholat suci. Bukan hanya suci bersih dari najis dan hadas, tapi bersih dari harta. Kalau bapak ibu sholat masih ingat harta, Allahu Akbar, yore arisan turung bayar. Allahu Akbar, ya cicilan masih kurang telus ya. Itu dianggap gak sah. Ingat harta masih. Bukan itu saja, tubuhnya nggak boleh ditempeli harta. Pakai kopiah, lepas kopiahnya. Pakai baju, lepas bajunya. Pakai rok, lepas. Sholat berjamaah mudo, telanjang bulat. Dalilnya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir fitrah, suci, bersih. Kalau ingin suci bersih nggak punya dosa, tiru bayi baru lahir itu. Mana ada bayi pakai celana? Hanya sholat mudo. Ya kalau sholat telanjang bulat berjamaah laki perempuan, saya nggak dapat bayangkan ketika sujud kira-kira gimana. Langsung nyoting pakai syuting TV 9. Habis sujud pak, at-tahiyatul yang nuting duluan kira-kira yang mana? Ya Allah, ini banyak faham-faham yang begitu karena tidak memahami Al-Quran, apalagi tafsirnya, bacaannya saja, qiraahnya saja. Subhanallah, riwayat apa? Qiraah sab'ah, qiraah asyar. Jadi nggak punya qiraah berapa pak? Qiraah khamsat asyar ya. Inilah dalamnya Al-Quran. Nah, itu perlu kita mencintai Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, dan belajar mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Dan Jasuna memberikan seperti itu. Setiap hari Ahad, monggo para bapak, para ibu hadir ke Masjid Al-Muhajirin. Insyaallah ketemu dengan Ustadz Khairul Anam, Ustadz Ali Misbahul Munir, Ustazah Lutfi, para ustadz-ustadz yang lain. Dari yang nggak bisa sama sekali sudah perbaikan sampai kepada qiraah. Nanti kalau sudah pinter semua, jemaah Jasuna ngaji ke beliau, ke Dzul Hilmi di Ampel Masjid nomor 17. Saya hafal karena tetangga saya. Ya, karena itu 17. Beliau itu teman saya, tapi lebih alim beliau dalam qiraah ini. Saya ngaji ke beliau masalah qiraah ini. Inilah para bapak, para ibu, agungnya Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Qiraahnya saja seperti itu. Lu kok bisa macam-macam pak qiraah? Ya sama juga bahasa Jawa. Sama enggak Jawanya Surabaya ambek Solo? Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama, sama-sama bahasa Jawa. Bahasa Madura sama enggak? Maduranya Bangkalan dengan Sambang, Sumenep, beda. Kalau Bangkalan itu tidak tahu itu bahasa Madura itu lo tahu. Kalau Sampang tak tahu. Sama-sama bahasa Madura. Lalu mana yang benar pak? Wah, yang Sampang punya dalil, ini ada dalil dari Al-Quran.
Yang benar itu tak tahu. Kenapa? Di Al-Quran yang ada afala ta'qilun, nggak ada afala loqilun, itu nggak ada. Ini dalilnya nggak bener ini. Menggunakan dalil Al-Quran itu yang bukan madlulnya namanya. Ono dalile sing sampang afala ta'qilun, tak bukan lo. Yang pangkalan afala loqilun, nggak ada loqilun itu. Itu beda. Sumenep beda lagi. Kalau Sumenep berematika, kalau sampang dek remah bekna, Bangkalan dek remah hede, lah beda. Sama turanya itu. Surabaya, Solo, Penten nih pun. Nah, kiroah juga demikian. Kayaan kiroah ini ulama kemudian semua disanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya itu sama, adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih lengkapnya ngaji ke beliau itu. Kenapa kok dibaca ya kufa, kufan, kufuan? Nah, gimana riwayatnya itu? Ngaji itu dalamnya Al-Quran. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sekarang ini kadang-kadang orang hanya mengeksploitir ayat Al-Quran untuk kepentingan dirinya, kepentingan golongannya, kepentingan keinginannya. Tidak begitu, keinginan kita, kemauan kita, kita ikutkan kepada Al-Quran, jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau sudah musim pilihan, Al-Quran dibuat dalil. Ya, saya tidak sebutkan ayatnya, ada kadang-kadang dibuat dalil itu, baik Quran ataupun hadis. Kadang-kadang tidak, justru kita harus mengikut kepada pemahaman Al-Quran melalui para mufassirin, al-mu'tabarin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ditanya tentang tafsir Al-Quran, nggak berani jawab beliau. Saya tidak berani menafsirkan ini ayat ini karena saya belum pernah mendengar dari Rasulullah. Anak-anak sekarang kadang-kadang mahasiswa ikut mentoring 3 hari, bahasa Arab nggak bisa, baca Al-Quran nggak bener, sudah jadi mufassir. Pegang Quran terjemahan, hadis terjemahan, disimpulkan sendiri, yang nggak sama laisa minna. Apa ulama orang, saya juga orang. Kenapa harus tanya kepada ulama, tanya kepada kiai, tanya kepada madhab, tanya kepada imam? Langsung aja Quran ambil, hadis ambil, terjemahkan sendiri.